Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan dari mancanegara. Bersama saya Pesi Rahmadi, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, lebih dari 17.000 warga di California diperintahkan mengungsi setelah kebakaran hutan yang juga dipicu angin kencang mengancam kawasan permukiman di California Selatan. Kebakaran hutan yang terus meluas di wilayah California Selatan memaksa ribuan warga meninggalkan rumah mereka demi keselamatan. Otoritas setempat menyatakan lebih dari 17.000 orang berada dalam area perintah evakuasi karena api dengan cepat mendekati kawasan permukiman. Pihak pemadam kebakaran setempat juga telah mengkonfirmasi pengerahan sebanyak 750 personil pemadam untuk merespon dan menanggulangi bencana kebakaran yang menyebar dengan cepat. We have 750 firefighters involved in this firefight. We have firefighters from the ground and from the air. Angin kencang dan kondisi cuaca kering disebut menjadi faktor utama yang mempercepat penyebaran api ke sejumlah titik. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal di sekitar lokasi kebakaran. Sementara petugas pemadam kebakaran berupaya menahan api agar tidak menjangkau lebih banyak rumah warga. Sejumlah jalur evakuasi dan akses jalan dikabarkan ditutup untuk memudahkan proses penanganan darurat dan menjaga keselamatan warga. Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa, namun pihak berwenang terus memantau pergerakan api yang masih sulit dikendalikan. Otoritas California mengimbau warga untuk tetap waspada dan mematuhi perintah evakuasi seiring ancaman kebakaran yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, ketegangan di tepi barat ini kembali memanas setelah pasukan Israel menggusur sebuah pabrik semen milik warga Palestina di desa Karbata Bani Harit. Aksi penghancuran ini juga memicu kekhawatiran warga terhadap meluasnya permukiman ilegal Israel di kawasan tersebut. Rekaman video memperlihatkan bulldozer Israel merobohkan sebuah pabrik semen di desa Karbata Bani Harit, tepi barat pada Rabu 20 Mei 2026 waktu setempat. Sejumlah warga dan pekerja terlihat menyaksikan langsung proses penghancuran sambil memeriksa kerusakan yang ditimbulkan. Pengelola pabrik Omar Shamasneh menyebut penggusuran dilakukan tanpa peringatan sebelumnya. اجوا انا بقول لك على طول وفي حتى في احنا ماشيين باجراءات ترخيص من بيتين في محامي كمان والمحامي حتى لما بتكلم معيش خبر. Sementara itu para pekerja mengatakan pabrik tersebut menjadi sumber penghasilan bagi banyak karyawan, kontraktor, dan pemilik bengkel di wilayah itu. Wakil Kepala Dewan Desa, Mahmud Ibrahim, menuduh pasukan Israel menembakkan gas air mata, granat kejut, dan peluru tajam untuk membubarkan warga yang berkumpul di lokasi. اليوم أنا جاني تلفون الساعة 7:30 الصبح تقريبا حكوا لي إن في جرافات طالعة من شركة مستوطنة كريات سيفر. توجهت لهناك، تبعت الجرافات، توجهن لهون، منعوا الناس من الحضور، ضربوا قنابل غاز وقنابل صوت وأطلقوا النار الحي، فرقوا الناس بعدهم من المنطقة كاملة. أنا كنت متواجد في المصنع هون، سألتهم شو بدكم تعملوا. الجندي قال لي احنا جايين نهد المصنع، مصنع البطون كامل. Hingga kini pemerintah Israel belum memberikan keterangan resmi terkait penggusuran tersebut. Namun otoritas Israel sebelumnya menyatakan bahwa tindakan semacam ini dilakukan terhadap bangunan yang dianggap tidak memiliki izin. Ketegangan di tepi barat terus meningkat sejak konflik Israel dan Palestina memanas pada Oktober 2023. Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan ratusan warga Palestina tewas dalam insiden yang melibatkan pasukan dan pemukim Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Direktur Jenderal World Health Organization menyatakan bahwa resiko penyebaran Ebola secara global saat ini masih tergolong rendah, meski ancaman di tingkat nasional di wilayah yang juga terdampak dinilai tetap tinggi. WHO assesses the risk of the epidemic as the high at the national and regional levels and low at the global level. Kepala World Health Organization menyampaikan pihaknya telah menetapkan status darurat kesehatan masyarakat internasional atau Public Health Emergency of International Concern
terkait wabah Ebola yang terjadi saat ini. Keputusan itu diambil setelah Komite Darurat di bawah International Health Regulation atau IHR melakukan pertemuan dan menilai situasi terkini. After declaring the FIC, I immediately convened an emergency committee under the IHR, which met yesterday and agreed that the situation is a public health emergency of international concern, but is not a pandemic. WHO assesses the risk of the epidemic as the high at the national and regional levels and low at the global level. Meski demikian, WHO menegaskan bahwa kondisi saat ini belum dapat dikategorikan sebagai pandemi karena risiko penyebaran secara global masih dinilai rendah. Namun ancaman penularan di tingkat nasional dan regional tetap menjadi perhatian serius, terutama di wilayah yang terdampak langsung oleh wabah. WHO juga mendorong negara-negara untuk meningkatkan pengawasan, deteksi dini, serta langkah pencegahan agar penyebaran virus dapat dikendalikan. WHO menegaskan pemantauan terhadap wabah Ebola akan terus dilakukan, guna mencegah risiko penyebaran yang lebih luas dan memastikan langkah penanganan berjalan efektif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah merebaknya wabah Ebola baru, UNICEF mengirimkan hingga 16 ton bantuan kemanusiaan ke Republik Demokrat Kongo. Bantuan tiba di Bandara Nasional Dunia, wilayah timur laut negara itu saat otoritas berupaya menangani ratusan kasus suspek Ebola. Rekaman video menunjukkan pesawat pengangkut logistik mendarat di Bandara Bunia. Petugas dan relawan terlihat membongkar muatan pesawat dan memindahkannya ke truk untuk didistribusikan ke berbagai wilayah terdampak. Pejabat dan personel UNICEF turut mengawasi langsung proses penyaluran bantuan. Koordinator penanganan wabah di Provinsi Ituri, Matias Musoko, menyebut bantuan tersebut akan digunakan untuk memperkuat seluruh sistem penanganan, mulai dari pengawasan hingga komunikasi kepada masyarakat. Musoko juga mengimbau masyarakat agar mematuhi aturan dan terlibat aktif dalam upaya pencegahan agar wabah dapat segera dikendalikan. Menurutnya, situasi saat ini masih belum sepenuhnya terkendali. Otoritas kesehatan dan media setempat juga diminta menyebarkan informasi yang akurat terkait kondisi wabah dan langkah pencegahan. Wabah Ebola terbaru ini mulai terdeteksi pada akhir April lalu. Data Kementerian Kesehatan Kongo dan Uganda menyebutkan hingga kini terdapat 536 kasus suspek, 34 kasus terkonfirmasi, dan 134 kematian. Wabah awalnya muncul di kota Bunia dan kawasan pertambangan Mungwalu sebelum menyebar ke negara tetangga Uganda. 1 kematian juga dilaporkan terjadi di Uganda. Otoritas menyebut wabah kali ini berkaitan dengan strain Bundibugyo yang hingga saat ini belum memiliki vaksin atau pengobatan khusus. Gejala awal yang mirip malaria membuat pendeteksian dini menjadi lebih sulit. Pusat Pengendalian Penyakit Afrika atau Afrika CDC menyatakan konflik kelompok bersenjata dan pengungsian massal di wilayah tersebut menjadi hambatan besar dalam pelacakan kontak dan penanganan wabah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pemirsa, menyatakan pihaknya mungkin akan melancarkan serangan baru terhadap Iran. Pernyataan itu juga disampaikan Trump saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada Selasa waktu setempat. Dalam keterangannya, Donald Trump mengatakan Amerika Serikat berpeluang memberikan serangan besar lainnya terhadap Iran meski hingga kini belum ada keputusan final. Dalam kesempatan yang sama, Trump akan memastikan bahwa Iran tidak meneruskan proyek senjata nuklirnya. Trump menyebut pemerintahannya sebelumnya sudah berada dalam posisi siap untuk melancarkan serangan militer terhadap Iran jika negosiasi dengan Iran gagal. Bahkan menurutnya operasi itu hanya tinggal menunggu waktu. Saat ditanya seberapa dekat Amerika dengan serangan tersebut, Trump menjawab bahwa ia hanya berjarak 1 jam dari keputusan melancarkan serangan. Sehari sebelumnya, Trump juga menyatakan pihaknya telah menyiapkan serangan besar terhadap Iran. Namun ia mengklaim sejumlah negara Teluk meminta agar serangan itu tidak dilakukan. Meski demikian, negara-negara tersebut kemudian menyatakan tidak mengetahui adanya rencana serangan dalam waktu dekat. Situasi juga memanas di Selat Hormuz setelah Iran menutup jalur pelayaran itu bagi negara-negara yang dianggap tidak bersahabat. Sementara Amerika Serikat dikabarkan melakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, masih dalam suasana Nakba, ribuan demonstran turun ke jalan dalam aksi National March for Palestine di kota Dublin, Irlandia, untuk memperingati 78 tahun Nakba. Aksi dimulai dari Garden of Remembrance dan diisi dengan seruan untuk penerapan sanksi terhadap Israel, embargo senjata, serta penghentian penggunaan bandara Shannon oleh militer Amerika Serikat. Rekaman video menunjukkan para peserta membawa bendera Palestina dan Irlandia, serta spanduk bertuliskan Give Israel the Red Card dan sebuah balon raksasa berbentuk bola sepak dengan pesan Don't play ball with genocide. Para demonstran menyatakan bahwa masyarakat Irlandia banyak yang mendukung Palestina dan mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mencerminkan hal tersebut karena masih adanya akses pesawat militer melalui bandara Irlandia. Setiap 15 Mei, warga Palestina di seluruh dunia memperingati Nakba yang merujuk pada peristiwa pengusiran massal tahun 1948, sementara Israel memperingati hari kemerdekaannya pada tanggal yang sama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bentrokan terjadi di antara polisi dan juga demonstran pro-Palestina di depan gedung parlemen Belanda di kota The Hague. Masa menuntut pembebasan aktivis Belanda yang juga ditahan setelah mengikuti konvoi bantuan kemanusiaan menuju Gaza. Puluhan demonstran berkumpul di dekat Majelis Rendah Parlemen Belanda untuk menyerahkan petisi. Mereka menuntut pemerintah Belanda mendorong pembebasan para aktivis yang ditahan pasukan Israel. Rekaman video menunjukkan aparat kepolisian membentuk barikade di lokasi aksi. Sejumlah petugas terlihat memukul demonstran dengan tongkat dan mendorong massa saat membubarkan aksi. Beberapa orang juga ditangkap dan dibawa menggunakan bus polisi. Para demonstran membawa poster bertuliskan Boycott Apartheid State of Israel, Stop Israel, dan Silence is Complicity. Mereka juga meneriakan seruan Free Palestine dan Netherlands Shame on You. Aksi ini terjadi di tengah operasi pasukan Angkatan Laut Israel yang mencegat kapal-kapal dalam misi global Sumut Flotilla. Organisator menyebut misi tersebut bertujuan menantang blokade laut Israel di Gaza serta mengirimkan bantuan kemanusiaan. Lebih dari 50 kapal berangkat dari kota Marmaris, Turki Selatan pekan lalu. Konvoi itu diikuti hampir 500 aktivis dari 45 negara. 6 aktivis dan sejumlah jurnalis Belanda disebut turut berada dalam rombongan. Kementerian Luar Negeri Israel sebelumnya telah memperingatkan para aktivis agar memutar balik kapal mereka. Israel menegaskan tidak akan mengizinkan pelanggaran terhadap blokade laut di Gaza. Operasi terbaru ini menyusul pencegatan serupa pada 30 April lalu. Saat itu, lebih dari 20 kapal dicegat di dekat Yunani dan sekitar 175 aktivis ditahan oleh pasukan Israel. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Angkatan Laut Israel menyita sejumlah kapal yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla saat berusaha menembus blokade laut menuju Gaza yang mengirimkan bantuan kemanusiaan. Penyergapan terjadi di perairan internasional dan memicu sorotan dunia internasional. Rekaman siaran langsung Global Sumut Flotilla memperlihatkan detik-detik pasukan Israel naik ke atas kapal Elengi saat operasi penyitaan berlangsung di Laut Mediterania. Dalam rekaman lain, para aktivis di atas kapal Al-Siani terlihat mengangkat tangan sebelum meninggalkan kapal mereka setelah dicegat pasukan Israel. Global Sumut Flotilla menyebut, penjegatan dimulai sejak Senin saat kapal-kapal bantuan berusaha menuju jalur Gaza untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Organisasi itu mengatakan, para peserta dari lebih dari 40 negara dipaksa dibawa menuju pelabuhan oleh otoritas Israel. Berdasarkan pelacak langsung milik Global Sumut Flotilla, lebih dari 40 kapal telah dikuasai pasukan Israel hingga Selasa. Sebelumnya, lebih dari 50 kapal berangkat dari kota Marmaris, Turki Selatan, pekan lalu untuk menjalani misi terakhir menuju Gaza. Armada tersebut membawa hampir 500 aktivis dari 45 negara. Ketegangan meningkat setelah Kementerian Luar Negeri Israel memberikan peringatan kepada para aktivis agar segera mengubah haluan dan kembali. Israel menegaskan tidak akan mengizinkan pelanggaran terhadap blokade laut yang diberlakukan di Gaza. Operasi terbaru ini terjadi setelah penyergapan serupa pada 30 April lalu, saat pasukan Israel mencegat lebih dari 20 kapal dari misi yang sama di dekat Yunani.
dan menahan ratusan aktivis sebelum akhirnya dideportasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, polisi Israel juga menuai kritik setelah memaksa aktivis flotila berlutut dengan tangan terikat di belakang tubuh mereka. Insiden terjadi setelah kapal bantuan yang juga menuju Gaza dicegat pasukan Israel di perairan internasional. Aktivis flotila yang berangkat dari Turki Selatan membawa bantuan kemanusiaan untuk wilayah Gaza yang hancur akibat perang. Penyelenggara mengatakan misi tersebut bertujuan menembus blokade Israel terhadap Gaza dan mengirimkan bantuan yang masih sangat dibutuhkan warga sipil. Setelah dicegat oleh pasukan Israel pada Selasa, ratusan aktivis ditahan dan dibawa ke sebuah pelabuhan di Israel. Rekaman video yang diunggah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menunjukkan petugas menyerang seorang aktivis perempuan saat meneriakkan dukungan ke Palestina. Video tersebut juga memperlihatkan puluhan aktivis berlutut berjejer dengan tangan dikunci, menggunakan ikatan plastik di area pelabuhan terbuka. Di latar belakang, terlihat personil bersenjata berjaga dari atas kapal militer Israel. Ben-Gvir menyebut para aktivis yang datang sebagai pahlawan itu kini tidak berdaya setelah ditahan. Tindakan tersebut memicu kritik dari dalam pemerintah Israel sendiri. Menteri Luar Negeri Gideon Saar menilai video itu merusak upaya diplomatik dan citra Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membela hak Israel untuk mencegat flotila, namun menyatakan perlakuan terhadap aktivis tidak sesuai dengan nilai dan norma Israel. Netanyahu menambahkan, para aktivis akan segera dideportasi dari Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, ketegangan di kawasan Teluk Oman kembali memanas setelah pasukan marinir Amerika Serikat dikabarkan menyergap sebuah tanker minyak berbendera Iran dalam operasi pencegatan maritim. Di sisi lain, puluhan kapal dan tanker minyak terlihat menumpuk di lepas pantai kota Qasab akibat penutupan Selat Hormuz yang dilakukan oleh Iran. Rekaman yang dirilis Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menunjukkan helikopter militer melayang di atas kapal saat pasukan diterjunkan ke atas dek tanker untuk melakukan pemeriksaan. Meski lokasi dan waktu pasti rekaman belum dapat diverifikasi secara independen, operasi tersebut disebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran sanksi ekspor minyak Iran. Pasukan Amerika dilaporkan melakukan penggeledahan dan memberikan instruksi kepada awak kapal, sebelum akhirnya mengizinkan tanker melanjutkan pelayaran dengan perubahan rute tertentu. Dalam beberapa bulan terakhir, Amerika Serikat meningkatkan pengawasan maritim di kawasan Timur Tengah, termasuk mencegat kapal-kapal yang dicurigai mengangkut minyak Iran secara ilegal. Pemerintah Iran berulang kali mengecam tindakan tersebut dan menilainya sebagai pelanggaran kebebasan pelayaran internasional. Di tengah memanasnya situasi, Presiden Amerika Donald Trump mengaku sempat menyiapkan serangan besar terhadap Iran, namun mengatakan sejumlah negara Teluk meminta agar serangan ditunda. Krisis di Selat Hormuz pun masih berlanjut setelah Iran disebut menutup akses bagi negara-negara yang dianggap tidak bersahabat. Sementara Amerika Serikat terus meningkatkan tekanan terhadap ekspor minyak Iran. Sementara itu, puluhan kapal dan tanker minyak terlihat masih berlabuh di lepas pantai kota Qasab, Oman di dekat Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, mengatakan Tehran terus berkoordinasi dengan Oman dan pihak terkait untuk menyusun mekanisme pengaturan pelayaran di Selat Hormuz. Pejabat Iran dan Oman dikabarkan juga telah menggelar pertemuan di Muscat pekan lalu untuk menindaklanjuti pembahasan tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Reza Tlaib, menyebut pemerintah tengah menyusun kerangka hukum baru terkait pengelolaan Selat Hormuz. Menurutnya, aturan itu akan diajukan ke parlemen Iran dan disebut bertujuan membatasi kapal-kapal yang dianggap sebagai musuh untuk melintasi perairan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, antrean panjang terlihat memadati Terminal Kargo Bandara Internasional Viru Viru di Santa Cruz, Bolivia.
Warga berbondong-bondong untuk mengirim makanan dan juga kebutuhan pokok ke kota La Paz setelah aksi blokade jalan mengganggu distribusi barang dan memicu kelangkaan pasokan di ibu kota pemerintahan tersebut. Antrian panjang terlihat membadati terminal kargo Bandara Internasional Viru-Viru di Santa Cruz, Bolivia. Warga berbondong-bondong mengirim makanan dan kebutuhan pokok ke kota La Paz setelah aksi blokade jalan mengganggu distribusi barang dan memicu kelangkaan pasokan di ibu kota pemerintahan tersebut. Rekaman video menunjukkan warga datang membawa kotak pendingin dan paket berisi daging, ayam, serta bahan makan lain untuk dikirimkan kepada keluarga mereka di La Paz. Sejumlah warga mengeluhkan biaya pengiriman yang semakin mahal dan waktu tunggu yang panjang untuk mendapatkan layanan pengiriman melalui pesawat. Salah satu warga, Guadalupe Alpir, mendesak pemerintah agar segera mencari bantuan dari negara tetangga untuk mengatasi krisis pasokan dan mengurangi antrian panjang yang sudah terjadi selama berhari-hari. Sementara itu, warga lain bernama Michelle Maya menilai pemerintah gagal menangani situasi dan menyerukan agar Presiden Rodrigo Paz mundur dari jabatannya. Dalam beberapa pekan terakhir, La Paz dilanda gelombang aksi protes dan blokade jalan oleh berbagai kelompok masyarakat, mulai dari buruh, petani, guru, komunitas adat, hingga pekerja transportasi. Mereka menuntut kenaikan upah, ketersediaan bahan bakar, serta menolak privatisasi perusahaan publik. Pemerintah Bolivia menyebut aksi tersebut sebagai upaya destabilisasi dan menegaskan Presiden Rodrigo Paz tidak akan mundur meski desakan terus menguat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, ribuan penambang turun ke jalan di kota La Paz, Bolivia. Aksi protes yang juga menuntut pengunduran diri Presiden Rodrigo Paz berujung bentrokan dengan aparat kepolisian. Rekaman video menunjukkan ribuan pengunjuk rasa berbaris di pusat kota La Paz pada Kamis waktu setempat. Aksi yang dimotori oleh Federasi Koperasi Pertambangan atau Fendecombin itu berujung ricuh saat massa terlibat bentrokan dengan polisi. Para demonstran terlihat melemparkan batu dan bahan peledak ke arah petugas. Sementara aparat keamanan merespon dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Dalam aksi tersebut, para penambang menyuarakan kemarahan mereka terhadap kondisi ekonomi Bolivia yang dinilai semakin memburuk. Salah satu pengunjuk rasa menyebut pemerintah Presiden Rodrigo Paz gagal memperbaiki kondisi negara meski telah berkuasa selama 6 bulan. Demonstran juga menuduh pemerintah mengabaikan berbagai permintaan dialog dari sektor pertambangan. Mereka menuntut ketersediaan bahan bakar, perluasan wilayah tambang, pasokan bahan peledak, serta akses terhadap dolar Amerika Serikat. Aksi ini terjadi di tengah gelombang protes yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat di Bolivia dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah Bolivia menegaskan Presiden Rodrigo Paz tidak akan mundur, meski desakan terus menguat. Pemerintah juga menuduh ada upaya destabilisasi dan memerintahkan aparat untuk membuka blokade jalan yang dilakukan para pengunjuk rasa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bentrokan hebat terjadi antara pengunjuk rasa dan juga aparat keamanan di pusat kota La Paz, Bolivia. Aksi protes yang telah berlangsung selama 3 pekan menuntut pengunduran diri Presiden Bolivia Rodrigo Paz yang dinilai gagal dalam mengatasi krisis ekonomi yang tengah melanda negara tersebut. Kerusuhan terjadi di sejumlah jalan utama di pusat kota La Paz saat ribuan massa berusaha menuju Plaza Murillo, kawasan pusat pemerintahan Bolivia. Rekaman video menunjukkan polisi huru-hara menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa dan mencegah mereka memasuki area istana pemerintahan. Sebagian pengunjuk rasa membalas dengan melemparkan batu, petasan, hingga bom rakitan ke arah aparat. Aksi demonstrasi ini melibatkan berbagai kelompok, mulai dari organisasi petani, serikat pekerja, pekerja tambang, kelompok masyarakat adat, hingga pendukung mantan Presiden Evo Morales. Mereka menuntut pemerintah segera menangani krisis ekonomi, kelangkaan bahan bakar, dan meningkatnya biaya hidup yang memicu gelombang ketidakpuasan publik. Dalam beberapa hari terakhir, tuntutan demonstran bahkan meluas menjadi desakan agar Presiden Rodrigo Paz mundur dari jabatannya, meski baru 6 bulan memimpin pemerintahan. Bentrokan memicu kebakaran di sejumlah titik, merusak fasilitas publik, dan menyebabkan serangan terhadap infrastruktur negara. Sejumlah orang dilaporkan mengalami luka-luka dalam kerusuhan tersebut, namun hingga kini belum ada data resmi mengenai jumlah korban. Sementara itu, kelompok sosial dan serikat pekerja juga telah menyerukan aksi demonstrasi lanjutan pada Kamis 21 Mei mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, sejumlah anggota Parlemen Eropa melontarkan kritik terhadap ketergantungan Uni Eropa pada Amerika Serikat dan NATO dalam sidang parlemen di Strasbourg. Perdebatan muncul menyusul rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang disebut akan mengurangi kehadiran pasukan militer Amerika Serikat di Eropa. Dalam sidang pleno Parlemen Eropa, sejumlah anggota menilai Eropa selama ini terlalu bergantung pada kebijakan militer dan keamanan Amerika Serikat. Anggota Parlemen Eropa, Özlem Demirel, menyatakan Eropa tidak perlu takut jika pasukan Amerika Serikat ditarik dari kawasan tersebut. Ia bahkan menyerukan Yankee Go Home. Yankee merupakan sebutan untuk orang Amerika. Slogan ini biasanya dipakai saat ada penolakan terhadap keberadaan militer Amerika Serikat di negara lain. Anggota Parlemen Uni Eropa menilai pangkalan militer di Eropa lebih banyak menguntungkan Washington. Kritik serupa disampaikan oleh MEP Mark Botenga. Menurutnya, Amerika Serikat menekan negara-negara Eropa agar mendukung konflik yang ia sebut ilegal terhadap Iran. Ia menilai penolakan Eropa terhadap tekanan tersebut memicu ancaman penarikan pasukan dari pihak Amerika Serikat. Sementara itu, Jaroslava Pokorna Jermanova menilai kondisi saat ini terjadi akibat kegagalan diplomasi Uni Eropa. Ia mengkritik Brussel yang dinilai terlalu berpihak kepada Amerika Serikat dan NATO. Anggota parlemen lain, Hannah Neumann, menyebut Donald Trump tidak dapat diandalkan dalam hubungan internasional. Menurutnya, meskipun Eropa berusaha mendekati Washington, Amerika Serikat tetap dapat memberikan tekanan melalui tarif, ancaman aneksasi, hingga penarikan pasukan. Sidang tersebut digelar untuk membahas posisi Uni Eropa dalam konflik Timur Tengah yang dipicu setelah Donald Trump disebut mengancam akan menarik 5.000 pasukan Amerika Serikat dari Jerman. Ancaman itu muncul setelah Kanselir Jerman, Friedrich Merz, melontarkan kritik serangan AS terhadap Iran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam kesempatan yang sama, debat panas terjadi di Parlemen Eropa saat Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, bersih tegang tentunya dengan anggota Parlemen Eropa dari Prancis, Manon Aubry. Perdebatan dipicu kritik terhadap sikap Eropa dalam menangani konflik di Gaza. Dalam sidang pleno, anggota parlemen Manon Aubry menuduh Uni Eropa gagal menerapkan sanksi yang tegas terhadap Israel meski krisis kemanusiaan di wilayah Palestina terus memburuk. Aubry mempertanyakan mengapa Uni Eropa dapat bertindak cepat menjatuhkan sanksi kepada Rusia terkait perang di Ukraina, namun tidak mengambil langkah serupa terhadap Israel. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk standar ganda dalam kebijakan luar negeri Uni Eropa. Contre la Russie de Vladimir Poutine. Alors je vous pose cette question. Est-ce que la vie d'un Palestinien vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien? Je vous le dis avec colère parce que vous voyez depuis 2 ans, on en a marre de ces palabres et ce qu'on veut, c'est des actes et des sanctions et vous resterez dans l'histoire comme ayant du sang, le sang des Palestiniens sur les mains tant que vous n'avez pas mis un terme à cette complicité. Dalam pernyataannya, Aubry menuduh Uni Eropa memiliki tanggung jawab moral atas penderitaan warga Palestina jika tidak segera mengambil tindakan. Suasana sidang memanas saat Kaja Kallas membalas kritik tersebut. Kallas menyatakan Aubry perlu memahami cara kerja Uni Eropa, terutama terkait kebijakan sanksi yang harus disetujui seluruh negara anggota. Menurut Kallas, sanksi terhadap Rusia dapat diterapkan karena seluruh negara anggota memiliki kesamaan sikap. Situasi itu berbeda dengan kebijakan terhadap Israel yang masih menimbulkan perbedaan pandangan di antara negara-negara Uni Eropa. Kallas juga membela posisi Uni Eropa dengan menyebut blok tersebut merupakan salah satu penyumbang terbesar bantuan internasional bagi Palestina. Perdebatan ini mencerminkan meningkatnya ketegangan politik di dalam Parlemen Eropa terkait sikap Uni Eropa terhadap konflik Gaza. Sejumlah politikus menuduh Brussels menerapkan standar ganda dalam menangani krisis internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Rusia juga menegaskan komitmennya untuk menjaga pasokan minyak gas dan batu bara ke China tanpa gangguan. Pernyataan ini juga disampaikan Presiden Vladimir Putin usai bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Moskow akan terus menjadi salah satu pemasok energi terbesar bagi Cina. Putin menegaskan Rusia siap menjamin pasokan minyak, gas, dan batu bara.
bagi pasar Cina yang terus bertumbuh. Dalam bidang energi nuklir, perusahaan Rosatom disebut berhasil mengoperasikan proyek di pembangkit listrik tenaga nuklir Tianwan, serta hampir menyelesaikan pembangunan unit tenaga rancangan Rusia di pembangkit Kudabao. Putin juga menyebut hubungan Moskow dan Beijing telah menjadi contoh hubungan antar negara di dunia modern. Отмечу, что Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок. Menurutnya, hubungan kedua negara kini sangat erat dan tidak bergantung pada situasi global saat ini. Dalam pertemuan yang disebut berlangsung hangat dan konstruktif itu, Rusia dan Cina menandatangani sekitar 40 dokumen kerjasama antar pemerintah, antar lembaga dan perusahaan. Sebagian besar kesepakatan tersebut berfokus pada pendalaman kerjasama ekonomi di berbagai sektor. Putin menambahkan, nilai perdagangan antara Rusia dan Cina pada tahun 2025 telah mencapai hampir 240 miliar dolar Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia dan China juga menandatangani 3 kesepakatan baru di bidang antariksa, investasi, dan juga infrastruktur. Kesepakatan ini disampaikan langsung oleh utusan khusus Presiden Rusia, Kirill Dmitriev, di Beijing pada Rabu waktu setempat. Penandatanganan kerjasama tersebut berlangsung di tengah kunjungan resmi Presiden Rusia Vladimir Putin ke China pada 19 hingga 20 Mei. Kirill Dmitriev menjelaskan salah satu kesepakatan yang dicapai berkaitan dengan sektor satelit dan industri antariksa. Kerjasama itu meliputi produksi satelit, peluncuran satelit, serta pengembangan teknologi ruang angkasa secara bersama. Kesepakatan kedua berfokus pada investasi bersama dengan negara-negara anggota Shanghai Cooperation Organization. Menurut Dmitriev, sejumlah dana investasi bersama sudah dibentuk dan akan digunakan untuk mendukung berbagai proyek strategis. Sementara itu, kesepakatan ketiga mencakup kerjasama infrastruktur dengan salah satu perusahaan arsitektur terkemuka Cina. Kerjasama ini disebut akan membantu pengembangan proyek infrastruktur skala besar dan berteknologi tinggi. Sebelumnya, Dmitriev juga memuji hubungan investasi dan ekonomi antara Moskow dan Beijing. Ia menyebut China sebagai mitra strategis terkuat bagi Rusia saat ini. Dalam kunjungannya, Vladimir Putin dijadwalkan melakukan pembicaraan tingkat tinggi dengan Presiden China Xi Jinping. Putin juga akan bertemu Perdana Menteri China Li Qiang untuk membahas kerjasama ekonomi dan strategis kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, hujan deras yang juga mengguyur wilayah tengah dan barat daya China menyebabkan banjir besar dan juga menelan puluhan korban jiwa. Sedikitnya 22 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 20 orang masih hilang. Rekaman video dari Provinsi Guizhou pada Rabu menunjukkan rumah warga terendam banjir serta lahan pertanian yang rusak akibat terjang air. Di kota Changning, tim penyelamat berhasil mengevakuasi 2 lansia yang terjebak di atas rumah mereka setelah bagian bawah bangunan terendam sepenuhnya. Petugas darurat dilaporkan menerobos arus banjir untuk memasang pelampung keselamatan sebelum mengevakuasi kedua warga menggunakan tangga dalam waktu kurang dari 15 menit. Sementara itu, di Provinsi Hubei, meluapnya sungai Belushu membanjiri permukiman dan memutus akses jalan menuju desa Baisui River di wilayah Guanin. Tim penyelamat harus berjalan kaki selama 3 jam untuk menjangkau warga yang terisolasi dan memulai proses evakuasi. Seluruh warga yang terjebak di desa Baisui River telah berhasil dievakuasi dan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Saat ini petugas masih berfokus melakukan pencarian terhadap korban hilang, membersihkan jalan yang tertutup material banjir, serta memulihkan jaringan listrik yang rusak. Kementerian Sumber Daya Air Cina telah mengaktifkan status darurat pengendalian banjir level 4 di 7 provinsi dan wilayah sejak Selasa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir besar melanda kawasan Bridi River Valley, Afrika Selatan dan juga menyebabkan kerusakan parah pada perkebunan anggur serta infrastruktur pertanian. Rekaman video pada Rabu menunjukkan kawasan Van Loveren Family Vineyards terendam lumpur, sementara para pekerja berusaha menyelamatkan botol-botol anggur dan membersihkan gudang dari lumpur serta puing-puing.
Pemilik Van Laveren Distillery, Marilis Selheni, mengatakan banjir menyebabkan kerugian besar pada stok anggur, fasilitas penyimpanan, hingga rumah pekerja di area pertanian. Sementara itu, petani Neil Retief menyebut mereka membutuhkan ribuan truk untuk memindahkan timbunan pasir dan lumpur yang menutup lahan pertanian. Ia juga mengatakan sejumlah petani di sepanjang sungai terancam kehilangan lahan dan usaha mereka akibat banjir tersebut. Dalam 3 hari, curah hujan di wilayah itu dilaporkan mencapai 488 mm dan memicu banjir di sejumlah daerah pertanian, termasuk Wijnberg, Hicks River Valley, Grebo, Elgin, dan Worcester. Sebagian petani di Grebo dikabarkan kehilangan seluruh hasil panen apel mereka. Pemerintah Western Cape menetapkan bencana ini sebagai bencana provinsi agar dapat mengajukan bantuan pemulihan dari pemerintah nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, ratusan pengunjung dari berbagai wilayah di Korea Selatan memadati Festival Mawar Samgyup 2026 yang juga resmi dibuka pada Selasa. Festival tahunan ini digelar di Taman Mawar tepi sungai kota Samgyup dengan tampilan jutaan bunga mawar berwarna-warni. Rekaman video menunjukkan kawasan taman menjadi lautan mawar dengan sekitar 10 juta bunga dari 218 varian berbeda. Pengunjung terlihat memadati area taman untuk berfoto dan menikmati suasana festival. Tahun ini, festival mengusung tema The Birth of the Rose Kingdom. Beragam atraksi dihadirkan mulai dari karakter peri mawar, parade tematik, hingga instalasi khusus seperti Fairy Tale Rose Channel. Salah satu pengunjung, Lee Hyun-sok, mengaku festival ini membawa kembali kenangan masa muda saat mengunjungi Taman Mawar bersama suaminya. Ia menyebut aroma mawar di festival memberikan suasana menenangkan dan membuatnya merasa bahagia. Pengunjung lain, Lee Sujin, yang datang dari kota Gangneung bersama keluarganya, mengaku sengaja mengunjungi festival untuk merayakan ulang tahun anaknya. Menurutnya, mereka menikmati berbagai hidangan dan mengabadikan banyak momen selama acara. Selain pameran mawar, festival juga diramaikan dengan food truck, pasar loak, dan acara roast table yang menampilkan aneka kuliner khas daerah di Korea Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan pohon tobroci yang juga mekar serentak mengubah jalanan kota Sangkrus di Lisera menjadi lautan warna merah dan muda, menjadi daya tarik baru bagi warga serta wisatawan lokal maupun asing. Pemandangan menakjubkan terlihat di berbagai sudut kota Santa Cruz saat pohon-pohon toboroci memasuki masa mekar penuh, menandai datangnya musim dingin. Bunga berwarna merah muda cerah terlihat memenuhi sepanjang jalanan kota. Bahkan, kelompok bunga yang berguguran membentuk hamparan berwarna pink alami di trotoar. Keindahan ini menarik perhatian banyak wisatawan yang menilai pemandangan tersebut mirip dengan bunga sakura yang berada di Jepang. Aktivis lingkungan setempat menjelaskan, toboroci memiliki ciri khas pada batangnya yang menggembung dan menjadi salah satu ikon alam di Bolivia. Selain memberikan keindahan visual, bunga toboroci juga menjadi sumber makanan penting bagi burung, lebah, dan hewan penyerbuk lainnya saat musim kering. Momen mekarnya toboroci kini tak hanya menjadi fenomena musiman, namun juga meningkatkan daya tarik wisata dan aktivitas media sosial di kota tersebut. Keindahan pohon toboroci yang mekar serentak menjadikan Santa Cruz tampak semakin semarak, sekaligus menegaskan pesona alam Bolivia yang menarik perhatian dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, sebuah destinasi unik bertema kucing di Guangzhou menarik perhatian para pecinta hewan dari berbagai negara. Mooncake Castle ini juga hadir dengan konsep interaktif yang menampung ribuan kucing dalam satu kawasan megah. Mooncake Castle atau Mooncake City kini menjadi salah satu destinasi favorit bagi para pecinta kucing di China. Tempat ini memiliki berbagai fasilitas unik, mulai dari gang-gang berliku, rumah-rumah mini, dekorasi bernuansa gurun, hingga patung kucing oranye raksasa bermahkota di pintu masuk. Bangunan 3 lantai seluas sekitar 10.000 meter persegi itu menjadi rumah bagi sekitar 1.000 kucing hasil penyelamatan dari 37 ras kucing berbeda, termasuk Maine Coon, British Shorthair, dan Ragdoll. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan kucing-kucing tersebut yang terlihat bebas berkeliar di jalur terbuka dan halaman tengah kawasan. Sejumlah wisatawan mengaku terkesan dengan konsep tempat ini yang dinilai lebih besar, lebih aktif, dan lebih interaktif dibandingkan cat cafe di negara lain. Kehadiran Mooncake Castle tak hanya menjadi tempat hiburan, namun juga menunjukkan upaya penyelamatan dan perawatan kucing terlantar dengan konsep wisata edukatif dan ramah hewan. Dengan konsep unik dan interaktif, Mooncake Castle di Guangzhou kini menjadi salah satu ikon wisata baru, khususnya bagi para pecinta kucing dari berbagai belahan dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Yakutia, Rusia berkumpul di tepi Sungai Lena untuk menyaksikan fenomena pecahnya lapisan es yang juga menutupi sungai tersebut. Peristiwa musiman ini menjadi atraksi alam yang selalu dinantikan masyarakat setempat. Bongkahan es raksasa terlihat pecah dan hanyut di aliran Sungai Lena di wilayah Tabagin Cape, Yakutia, Rusia. Warga membadati tepi sungai untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang terjadi saat musim dingin berakhir dan sungai mulai menghangat. Suara retakan es terdengar saat lapisan es tebal mulai terbelah dan bergerak mengikuti arus sungai. Momen ini menjadi salah satu peristiwa alam yang paling dinantikan oleh masyarakat di kawasan Siberia Timur. Sungai Lena merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia dengan panjang mencapai 4.400 km. Sungai ini membentang melintasi Siberia Timur hingga bermuara di Laut Laptev, Samudra Arktik. Aliran Sungai Lena bermula dari pegunungan dekat Danau Baikal dan melintasi kawasan tanah beku atau permafrost yang luas di Rusia. Setiap tahun, saat musim semi tiba, lapisan es yang menutupi sungai mulai mencair dan pecah secara bertahap. Fenomena ini tak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga penanda perubahan musim bagi masyarakat setempat. Fenomena pecahnya es di Sungai Lena menjadi salah satu atraksi alam ikonik di Siberia yang menarik perhatian warga dan wisatawan setiap tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah pemandangan unik terlihat di Gurun Gobi, China. Di tengah ramainya wisata gurun pasir, ratusan unta diatur dengan lampu lalu lintas yang khusus agar perjalanan wisatawan tetap aman dan tertib. Potret menarik ini terlihat di kawasan wisata Crescent Lake Resort, Pegunungan Mingsha, Kota Dunhuang, China. Di tengah hamparan Gurun Gobi, iring-iringan unta terlihat berjalan melintasi jalur pasir dengan tertib. Uniknya, iring-iringan tersebut mengikuti lampu lalu lintas khusus bergambar unta. Saat lampu menyala merah, para unta akan berhenti di persimpangan sambil menunggu giliran melintas. Rombongan unta terlihat berdiri berbaris rapi di tengah gurun, menjadi tontonan menarik bagi para wisatawan. Seorang wisatawan asal Hebei mengaku terkesan dengan kehadiran lampu lalu lintas tersebut. Menurutnya, suasana itu terasa seperti memadukan jalur sutra kuno dengan sentuhan teknologi modern. Sistem lampu lalu lintas untuk unta ini dipasang sejak tahun 2021. Keberadaannya menjadi solusi setelah jumlah wisatawan meningkat pesat pasca pandemi COVID-19. Sebelum ada pengaturan tersebut, persimpangan antara jalur unta, pejalan kaki, dan kendaraan wisata sering menimbulkan kemacetan dan hampir terjadi kecelakaan. Dengan adanya lampu khusus, kini lalu lintas di kawasan gurun menjadi lebih teratur meski terdapat lebih dari 1.000 unta di area wisata ini. Selain menjadi sistem pengaturan lalu lintas, lampu unta ini juga menjadi daya tarik baru bagi para pengunjung.
Banyak wisatawan sengaja berhenti untuk berfoto dan mengabadikan momen langka tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah pusat hemodialisis di Guangzhou, China ini menghadirkan cara unik untuk membantu pasien gagal ginjal tetap produktif. Tak hanya menjalani pengobatan, para pasien juga diberi untuk kesempatan bekerja agar tetap memiliki penghasilan dan semangat hidup. Pusat hemodialisis di Guangzhou menghadirkan cara unik untuk membantu pasien gagal ginjal tetap produktif di sebuah gedung di kota Guangzhou. Para pasien gagal ginjal yang menjalani terapis dianalisis selama berjam-jam dapat kembali beraktivitas sebagai pekerja di pabrik garmen yang berada satu gedung dengan pusat pengobatan tersebut. Ada yang menjahit baju, memotong kain, hingga menyetrika pakaian. Aktivitas ini menjadi bagian dari program sosial yang digagas oleh mantan dokter onkologi Si Qiang. Menurut Si, banyak pasien penyakit kronis kehilangan pekerjaan karena kondisi kesehatan mereka. Tak sedikit yang kemudian mengalami stres, depresi, hingga merasa tersisihkan dari lingkungan sosial. Padahal, banyak dari mereka masih memiliki kemampuan dan keinginan untuk bekerja. Karena itu, ia mendirikan pabrik kecil agar pasien bisa tetap mempunyai penghasilan sekaligus merasa berdaya. Salah satu pekerja, Xiong Rencheng, mengaku sulit mendapatkan pekerjaan karena kondisi kesehatannya. Menurutnya, banyak pekerjaan menolak pasien dialisis meski mereka masih mampu bekerja. Di tempat ini, ia bisa menjalani dialisis sekaligus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerja lain, Si Yiyang, mengatakan biaya pengobatan yang tinggi sempat menjadi beban berat bagi keluarganya. Kehadiran pekerjaan ini membantunya memiliki penghasilan tambahan untuk membayar biaya hidup dan pengobatan. Pabrik ini menerapkan sistem kerja fleksibel. Pendapatan pekerja ditentukan berdasarkan jumlah produk yang mereka selesaikan. Meski tak selalu besar, pekerjaan ini memberikan sesuatu yang lebih berharga bagi para pasien, yaitu rasa percaya diri, semangat hidup, dan perasaan bahwa mereka masih bisa berkarya. Program yang awalnya hanya kegiatan sosial itu, kini berkembang dan memiliki hampir 70 pekerja. Pendirinya berharap model ini bisa diterapkan di tempat lain, agar lebih banyak pasien penyakit kronis mendapatkan kesempatan yang sama. Bagi para pasien dialisis di Guangzhou, pekerjaan ini bukan sekedar mencari uang, tetapi juga menjadi harapan untuk tetap menjalani hidup dengan martabat dan semangat baru. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah inovasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence di Mali menghadirkan harapan baru bagi komunitas tuli. Teknologi ini mampu menerjemahkan bahasa isyarat menjadi suara dan teks secara langsung. Sebuah terobosan teknologi di kota Bamako, Mali, tengah menarik perhatian. Aplikasi berbasis kecerdasan buatan bernama Bolokan dikembangkan untuk membantu penyandang tuli berkomunikasi lebih mudah dengan masyarakat umum. Dalam rekaman video, terlihat seorang pengguna mengoperasikan perangkat Bolokan yang terhubung dengan telepon genggam berkamera. Perangkat ini mampu menangkap gerakan bahasa isyarat dan menerjemahkannya menjadi suara serta teks hanya dalam hitungan detik. Manajer proyek Bolokan, Maimona Sangare, menyebut banyak penyandang tuli di Mali masih menghadapi kesulitan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, hambatan komunikasi membuat sebagian penyandang tuli terasing dari lingkungan sosial maupun kesempatan ekonomi. Karena itu, tim pengembang menciptakan Bolokan untuk menjembatani komunikasi antara penyandang tuli dan masyarakat yang tidak memahami bahasa isyarat. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan kamera pada smartphone. Kamera akan menangkap gerakan tangan pengguna bahasa isyarat, lalu teknologi AI mengubahnya menjadi kalimat dalam bentuk suara dan tulisan. Pengembang sistem Bolokan, Salifou Dembele, menjelaskan proses tersebut dapat berlangsung secara cepat berkat algoritma AI yang mampu membaca dan mengenali gerakan bahasa isyarat. Selain membantu komunikasi sehari-hari, teknologi ini juga diharapkan membuka lebih banyak akses bagi penyandang tuli dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Kehadiran Bolokan dinilai menjadi langkah penting dalam mendorong inklusivitas dan mengurangi kesenjangan komunikasi di masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pencarian gletser di pegunungan Himalaya kian mengkhawatirkan. Fenomena yang juga disebut mengancam pasokan air bagi hampir 2 miliar penduduk Asia kini menjadi perhatian para ilmuwan dunia. Pegunungan Himalaya yang selama ini dikenal sebagai menara air Asia kini menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim.
Rekaman dari kawasan Sonomark memperlihatkan pegunungan yang masih diselimuti salju dengan aliran sungai mengalir di antara lembah. Sejumlah warga dan wisatawan terlihat beraktivitas di kawasan pegunungan tersebut. Namun di balik keindahannya, para ahli menyebut gletser Himalaya kini mencair dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pakar lingkungan Ajas Rasul menjelaskan gletser di kawasan Hindu Kush dan Himalaya mengalami pencairan cepat akibat suhu yang terus meningkat. This is an alarming situation. And we are seeing that these glaciers, especially our glaciers, are mainly in the Hindu Kush glacial region of Himalayas. And we have it in the upper this thing and also in the lower Himalaya ranges. Now in both these ranges, those are the glaciers which are exposed to sun. They are melting very fast because of the rise in temperature. And those which are away from that sunshade, they are in the sunshade away from the main sun rays, their melting rate is lower. The mass of the glacier, the volume of the glacier has been seen, and the lowering of the glacier has been recorded by about 1.5 to even 7.8%. Menurutnya, gletser yang langsung terkena paparan sinar matahari mencair lebih cepat dibandingkan yang berada di area teduh. Data iklim terbaru menunjukkan laju pencairan es di kawasan Himalaya meningkat 2 kali lipat sejak tahun 2000. Padahal, gletser Himalaya memiliki peran penting sebagai cadangan air tawar alami. Es di kawasan ini menyimpan air dan melepaskannya secara bertahap ke sungai-sungai besar yang menjadi sumber kehidupan jutaan orang. Warga setempat mengaku melihat perubahan yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir. Seorang pelaku wisata, Muhammad Rafiq, mengatakan, saat masih kecil ia menyaksikan gletser yang jauh lebih besar dibandingkan kondisi sekarang. Menurut warga lain, curah salju di kawasan itu juga semakin berkurang sementara suhu terus meningkat sehingga mempercepat pencairan es. Para ahli mengingatkan jika kondisi ini terus berlanjut, banyak gletser Himalaya bisa hilang dalam beberapa dekade mendatang. Dampaknya dapat memicu krisis air bersih, gangguan pertanian, hingga ancaman bagi ketahanan pangan dan energi di kawasan Asia. Pegunungan Himalaya merupakan kawasan es dan salju terbesar di luar wilayah kutub. Kawasan ini membentang lebih dari 2.400 km dan menjadi sumber air lebih dari 1 miliar penduduk di Asia. Para ahli mendesak langkah serius untuk menekan polusi dan menangani perubahan iklim demi menyelamatkan gletser Himalaya yang menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sorotan dunia kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.